Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik. Hari Minggu 4 Juni 2017, hari ini merupakan Hari Raya Pentakosta. Dan berbahagia sekali bersama kita telah hadir Romo Diosesan Hieronimus Sridanto Aribowo Nata Antaka, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Danto. Sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Danto dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, marilah kita menyapa Romo Danto yang sudah hadir untuk kita hari ini. Salam damai Romo Danto. Salam damai, salam jumpa dengan para pemirsa Hidup TV. Iya, baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Danto. Pemirsa Hidup TV dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di studio, mari kita satukan hati dan budi kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari Raya Pentakosta ini kami bersyukur kepadamu, Engkau berkenan mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Berkat misteri Pentakosta ini, Engkau menguduskan gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mukjizat Pentakosta. Sentuhlah dengan Roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri-sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar, kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja, langit Kau pasang, bagai kemah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu, bagai hamba. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat 3b sampai 7, ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita sabdakan Mada Pentakosta. Mada Pentakosta dari Puji Syukur nomor 569. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu. Oh cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu, hanya noda adanya. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkanlah. Yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sabta karuniamu. Dan curahkanlah anugerah, akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, marilah sekarang kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 yang akan dibacakan oleh Romo Danto. Alleluia.
Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosamu tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, baiklah kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Danto untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan? Hari ini adalah hari raya Pantekosta, jadi ini adalah hari besar dalam liturgi, karena sifatnya adalah hari raya sehingga setiap orang Katolik harus mengikuti misa pada Pentakosta ini dan juga mendengarkan bacaan-bacaan dengan lebih baik lagi. Yang menarik adalah ketiga bacaan ini isinya kurang lebih sama, yaitu berbicara mengenai peran roh ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya untuk kembali kepada Bapa. Peristiwa setelah kebangkitan ya. Setelah kebangkitan secara liturgis kita punya Minggu Paskah sampai 7 minggu. Ya. Minggu Paskah ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ke-7. Lalu ada kenaikan, sebelum ke-7 ada kenaikan Tuhan ya. Hari Kamis yang lalu kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan kemudian Jumat ya, hari berapa itu setelah Paskah? Hari ke-50 ya setelah Paskah kita merayakan Hari Raya Pantekosta. Dan ketiga bacaan ini semuanya berbicara mengenai peran roh. Dan roh yang dimaksud jelas adalah Roh Kudus. Roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri.
roh yang dijanjikan oleh Yesus sendiri datang untuk memenuhi janji Tuhannya ke dalam dunia ini. Untuk memenuhi janji Tuhan, untuk membawa setiap manusia kepada kebaikan. Dan tentu saja kalau kita lihat bacaan demi bacaan, itu perannya beda-beda. Misalnya kita lihat dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul ini, suasana yang saat itu sangat dominan di antara para rasul adalah suasana takut, gelisah, khawatir ya. Mereka kan ditinggalkan Yesus. Iya. Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berkali-kali, tetapi dalam situasi yang sama mereka mendapatkan persecution. Jadi dianiaya, dikejar-kejar, ditangkapi, dilemparkan ke kolosium menjadi makanan binatang-binatang buas dan semacam itu. Namun yang menarik adalah bagaimana mereka dipersatukan. Ya, tadinya saya bingung, ini kata-kata seperti Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Ini nama-nama bagus, itu nama-nama apa ya? Iya. Nama orang kah? Nama tempat kah? Nah, yang betul adalah nama tempat di mana orang-orang ini berasal. Ada kesatuan. Roh Kudus itu roh yang mempersatukan. Maka sekalipun mereka takut, karena bersatu akhirnya mereka menjadi berani. Luar biasa. Ya, roh yang mempersatukan itu adalah roh yang membuat mereka yang takut semakin berani. Ya, roh yang mempersatukan itu adalah Roh Kudus. Berarti orang Partia, Media, Elam, dan penduduk Mesopotamia semuanya berbicara dalam bahasa mereka sendiri-sendiri gitu, Romo. Betul. Yang dikatakan di situ bahwa mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diilhamkan roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Jadi ada dua peranan. Bahasanya beda, dan yang kedua ada kehendak roh untuk mengatakan seperti yang diilhamkan roh. Jadi ini perlu pemahaman, dan pemahaman itu berarti sebatas intelektual. Iya. Tetapi rasanya roh yang mempersatukan itu juga berarti roh yang memahami, membawa orang untuk bisa mengerti dan memahami bahasa-bahasa yang lain. Ya. Yang ketiga, roh yang mempersatukan itu bukan sekedar memahami, tetapi juga roh yang mau mengerti. Mengapa? Di sini dikatakan, ketika turun bunyi itu, ya, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul berbicara dalam bahasa mereka. Roh yang memahami mengajak orang yang bingung ini mengerti. Tapi ada satu lagi, mengerti itu sendiri apa? Mengerti berarti proses memahami tidak dengan konteks intelektual, tapi dengan konteks hati. Lebih dalam, jadi ada simpati di dalamnya. Saya mengerti ya. Contoh, kalau ada orang dengan bahasa isyarat begini-begini gitu ya. Wah, saya nggak ngerti itu. Yang saya ngerti itu orang minta makan itu ya. Karena saya nggak bisa bahasa begini-begini, bahasa tubuh, bahasa isyarat. Ya sudah, saya beri saja dia roti. Tapi dia langsung terima dan langsung makan. Ya. Orang bisa bertanya, apakah kamu mengerti yang dia minta, yang dia maksud? Nggak tahu. Saya hanya tahu dia begini-begini itu orang minta makan. Maka saya kasih. Tetapi saya juga mau mengerti bahwa wajahnya yang memelas, tubuhnya yang merintih, itu gejala-gejala orang lapar. Ya udah, saya kasih roti aja. Di sini ada roh mengajak kita memahami bahasa tubuh itu, tetapi dengan hati kita, roh mengajak kita untuk mengerti siapa pribadi yang sedang berkomunikasi dengan bahasa yang tidak saya pahami ini. Jadi di sini ada 3 poin yang bisa kita temukan peran roh, yaitu 1, roh itu mempersatukan. Sehingga yang memecah belah pasti asalnya bukan dari roh.
Roh itu mengajak kita untuk senantiasa memahami. Kalau orang nggak ngerti-ngerti terus, ya kemungkinannya atau dia bodoh atau memang tidak ada roh yang menyertai. Dan yang ketiga, roh yang mempersatukan, roh yang memahami itu adalah roh yang juga membawa kita pada pengertian. Melalui perasaan kita, hati kita, batin kita, kita mengerti pribadi orang lain. Walaupun bahasanya tidak mengerti ya, Mo ya. Bahasanya tidak kita pahami, tapi kita bisa mengerti dia. Iya, iya. Ya. Contoh yang paling mudah itu gini, bahasa tubuh dari orang tua kepada anak. Ma, minta uang, minta uang, hari ini uang saku saya habis tuh. Ada es krim di depan, enak nih mah. Ya lah, anak kecil merengek. Mamanya mungkin gak usah macam-macam, cuman bilang, ya. Lalu si anak ini langsung ngerti, oh si mama marah, jadi dia enggak. Tapi kemudian karena ibunya ini tidak tega, aduh kok anakku ini ya pengen makan enak sekali-kali, sudahlah. Lalu si mama ini pergi ke warung beli es krim, langsung diberikan kepada si anak. Dia tidak memberi uang, tapi memberi apa yang dikehendaki anak, es krim. Dengan kata lain, si ibu ini mungkin tidak memahami anak, tapi dia mengerti. Anak ini mungkin tidak mengerti dan memahami mamanya, tapi dia mengerti. Nah, ini adalah contoh-contoh bahasa yang kadang-kala tidak menggunakan kekuatan kognitif, intelektual, tapi hati, batin. Maka Roh Kudus kerap kali juga membawa kita sampai kepada bukan hanya pemahaman, tetapi juga pengertian. Bukan hanya pemahaman tapi pengertian ya, Mo ya. Dengan hati, mengerti dengan hati. Ya. Berarti bahasa Roh Kudus itu adalah tadi mempersatukan, kemudian memahami, mengerti satu sama lain, jadinya ada pengertian. Betul. Ya, kalau bacaan kedua, Romo. Bacaan kedua, saya rasa ini masih terkait dengan roh gitu ya, khususnya Roh Kudus ya. Kata-kata Rasul Paulus pada surat di Korintus ini yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi hanya ada satu roh. Lalu dilanjutkan ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan tetapi hanya ada satu Tuhan. Lalu dilanjutkan ayat 6, ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Apa maksud dari 3-4 kalimat ayat-ayat ini? Ayat ini mau mengatakan bahwa setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda, mempunyai karisma yang berbeda-beda, dan dengan demikian melayani dengan talenta, melayani dengan karisma yang dia punya yang berbeda-beda itu. Lalu tujuannya apa? Pelayanan itu tujuannya, di sini dikatakan ya, Allah adalah satu. Tujuannya tentu saja untuk memuliakan Allah. Tetapi ingat, apakah itu karena kehebatan saya, keistimewaan saya? Salah. Kita jangan merasa bangga dulu. Ingat, di sini dikatakan dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Itu artinya yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang talented itu bukan pribadinya, tapi Allah. Allah yang mengerjakan semua itu dalam semua orang. Ya kan, kerap kali kita dengan talenta dan kehebatan tertentu merasa ini saya punya. Tapi kalau menurut Paulus ini Allah yang mengerjakan di dalam dirimu. Karena engkau diberi karunia, diberi rahmat. Ya. Ya. Karena itu pelayanan itu untuk siapa? Satu, jelas di sini tujuannya untuk memuliakan Allah yang satu. Yang kedua, untuk mewujudkan bahwa dan menggambarkan bahwa Allah yang bekerja di dalam diri orang-orang yang bertalenta dan yang melayani itu.
kehendak Allah, kemuliaan Allah menjadi nyata. Jadi baik subjek maupun objeknya sebenarnya Allah. Subjeknya siapa? Allah, Allah yang memberi. Objeknya siapa? Allah juga, Allah yang berkarya dalam orang-orang yang berbakat, orang-orang yang melayani itu. Tapi pertanyaannya adalah di mana Allah ditemukan ketika kita melayani itu? Di dalam sesama. Jadi kalau kita melayani sesama itu kita melayani Allah. Jangan berpikir kalau Anda diberi jabatan dalam posisi Anda menjadi Allah. Bukan. Justru kita melayani untuk Allah yang kita layani, yang kita abdi di dalam sesama. Pelayanan kita untuk kemuliaan Allah yang nyata di dalam sesama yang kita layani. Orang kan kalau udah merasa, wah gue udah bos nih, udah direktur nih ya, lo gue suruh-suruh mau nih ya. Tentu bukan itu. Tapi saya melayani sesama. Di dalam mereka-mereka yang saya layani ini, Allah hadir. Jadi jelas di sini roh itu membawa pelayanan kepada satu tubuh, pada satu tujuan, yaitu Allah itu sendiri. Dan objek dari pelayanan itu juga adalah Allah yang kita layani, kita temui, kita hadirkan melalui sesama. Ya. Kalau pejabat-pejabat publik merasa diri sebagai orang-orang yang hebat karena posisi dan jabatannya, seorang pejabat publik yang Kristiani, saya rasa dia belum membaca surat pertama Rasul Paulus ini. Kalau dia membaca ini, dia akan mengerti bahwa yang saya layani adalah Allah. Saya memperlakukan masyarakat sebagai sesama yang saya abdi, di mana Allah hadir di sana. Kehebatan saya, pangkat saya, jabatan saya, itu adalah Allah yang bekerja di dalam diri saya. Bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk sesama yang saya alami. Kalau pemahaman, pengertian itu sampai kepada saya, Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja. Roh yang mana itu? Di sini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, Roh Kudus yang membawa kita menjadi satu tubuh. Berarti Roh Kudus itu menjadi satu tubuh dan membawa macam-macam roh itu menjadi satu tubuh itu ya, Romo ya. Menjadi pelayanan ya untuk Allah yang satu, Iya. Allah yang sama, dan orientasinya senantiasa kepada kemuliaan Allah yang ditemukan di dalam sesama. Jadi kalau melayani ibu-ibu bakul yang ngurus KTP ya sebagai pejabat publik, kita jangan dilihat orang ibu-ibu bakul yang ini, kita bertemu dengan Allah yang menyamar di dalam ibu-ibu. Saya layani dengan sepenuh hati, kan begitu. Bukan dalam arti bahwa saya hebat, perlu apa, lalu seolah-olah ada kesombongan. Jangan salah, itu pemberian Allah. Allah hanya menginginkan kita menjadi sarananya, karena Allah yang bekerja dan mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Jadi jangan memandang sosoknya siapa yang saya bantu, tetapi karena Allah sendiri justru yang membantu lewat kita ya, menjadi penyalurnya ya, Romo ya. Betul sekali. Kemudian Romo, kalau Madah Paskah ini untuk apa ini sebenarnya, Romo? Madah Pentakosta. Madah Pentakosta ya. Madah Pentakosta ya, ini adalah madah itu pujian. Ya. Pujian apa? Pujian yang berisi atas kehadiran Roh. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, kita minta. Yesus kan menjanjikan, mana janjimu? Ya, makanya itu kita meminta, datanglah Roh. Nanti kalau sudah kita minta, kita apakan? Kita puji Dia. Karena ya yang dijanji Yesus mengatakan itu Roh penghibur. Sebelum aku kembali kepada Bapa akan kukirim Roh itu. Dia menghibur. Dia bukan hanya menghibur, Dia memenuhi hati umat beriman. Dia juga membersihkan yang tercemar, menyirami yang gersang, memulihkan yang terluka. Dia membantu juga setiap hati untuk datang kepada Bapa
dia menyegarkan yang lemah, dia menenangkan yang resah, dia melipur yang sendu. Ada begitu banyak atribut ya. Sampai akhirnya juga dia melunakkan yang keras, mencairkan yang beku, mengarahkan yang sesat, ya, memberikan anugerah hidup bahagia, dan juga membawa sukacita. Singkat kata, madah Pentakosta adalah madah pujian untuk Roh Kudus yang senantiasa mengarahkan kita kepada sumber kebaikan, yaitu Allah itu sendiri. Berarti Tuhan benar-benar menyiapkannya untuk kita. Dia pergi menurunkan Roh Kudusnya ya Romo ya, Betul, untuk betul. menemani kita manusia. Betul. Ya, baiklah para pendengar terkasih, kita hentikan dahulu bagian pertama ini. Kita resapkan dalam hati sanubari. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, Anda masih bersama kami dalam Oase Rohani Katolik Hari Raya Pentakosta 4 Juni 2017. Dan masih bersama kita Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka, atau yang kita kenal dengan sebutan Romo Danto. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang ingin bertanya atau memberikan usul dan saran, Anda dapat kirimkan pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555. Saya ulangi 0822 1036 1555. Atau jika Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirimkan ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama kembali dengan Romo Danto untuk bahasan di bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, pertama saya mau menjelaskan dulu kenapa saya menggunakan ini. Ya. Ini adalah stola. Stola, ya, saya menggunakan stola dengan ini namanya Superpli. Oh ya. Dan di dalamnya ada alba. Ini ada lapis-lapis ya. Ada alba paling dalam, lalu ada Superpli dan ada stola. Alba digunakan untuk para imam jika akan merayakan perayaan pelayanan sakramen seperti sakramen Ekaristi misalnya. Lalu Superpli juga ini untuk penggunaan pelayanan sakramen yang bukan Ekaristi ya, misalnya sakramen tobat dan sebagainya. Dan ini adalah stola dengan sebuah ornamen, yaitu ornamen Roh Kudus ya. Kalau bisa melihat ini adalah ornamen dalam bentuk burung Roh Kudus. Ini ada tulisan seperti P. Sebetulnya ini bukan P, tapi ini Rho kalau dalam bahasa Yunani ya. Memang kurang lengkap, harusnya ada satu lagi Keh atau tanda silang. Ya, Keh dan Rho itu artinya Kristos yang diurapi. Ya, ini kurang X ya. Lalu di sini juga sama, ini sama ya. Rho ya, dan burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Mengapa warnanya merah? Kenapa Ya, mau? ada 5 warna liturgi, putih, hijau, kuning, merah, dan ungu. Ya. Pertanyaannya kenapa merah? Merah, warna liturgi Katolik adalah warna martyrdom. Ya. Maka martyrdom itu kemartiran. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kesaksian iman, kesaksian hidup sebagai seorang Kristiani, yaitu pakai merah. Merah juga artinya lidah api, ya, Pentakosta. Ya, karena lidah api itu warnanya merah, ya, melambangkan warna Roh Kudus. Maka pada hari Pentakosta ini ya warna dominan liturgi dalam gereja adalah merah. Seperti stola yang saya pakai. Dan stola ini sendiri adalah dipakai sebagai jabatan imam. Artinya kalau imam menggunakan, ada orang menggunakan seperti ini, dia pasti imam.
Kalau miring begini, dia pasti diakon tertahbis gitu ya. Nah, ini pasti diakon tertahbis. Kalau begini ya pasti imam ya. Sudah diluruskan oleh uskup dalam tahbisan imam. Mungkin umat atau pemirsa yang belum tahu, Romo, diakon tertahbis itu apa artinya tuh? Diakon tertahbis itu adalah sebutan untuk frater, calon imam yang sudah mendapat tahbisan minor diakon, sambil menunggu dia menjadi imam. Ya, tahbisan sebelum imam. Itu disebut dengan diakon tertahbis. Ya. Dan ini adalah lambang jabatan imamat. Sehingga kalau ekaristi kita tidak hanya menggunakan busana liturgi yang namanya kasula. Sehingga kalau imam merayakan ekaristi ya dia tidak hanya menggunakan apa yang disebut stola. Karena stola ini adalah bukan untuk ekaristi tapi untuk jabatan imamatnya. Tapi ekaristinya menggunakan yang disebut dengan kasula, pakaian untuk busana liturgi perayaan ekaristi. Baik, kalau kita kembali kepada bacaan Injil hari ini, tampaknya ini masih berproses dengan peran Roh Kudus. Mari kita lihat teksnya satu persatu. Injil Yohanes mengatakan begini, ayat 19, kalimat terakhir. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Ya. Kehadiran Yesus pasca kematian dan kebangkitannya, di mana para murid masih senantiasa berada dalam ketakutan, dia ingin senantiasa menghibur para murid yang ditinggal. Maka senantiasa dia awali sapaan dengan shalom. Assalamualaikum, ya. Damai sejahtera, memberi keteduhan supaya para rasul tidak senantiasa mengalami rasa takut. Maka damai sejahtera itu mau mengatakan apa kepada para rasul? Para rasul, janganlah engkau hidup gelisah. Kau tidak perlu khawatir. Hiduplah dalam damai. Roh penghibur yang akan aku kirim adalah roh yang akan senantiasa membuat hatimu damai. Jadi kalau kita merasa damai, sejuk, teduh, itu pasti asalnya dari Roh Kudus. Dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dan kita lihat ayat 20, sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Kira-kira kalau orang ditunjukkan bekas luka, reaksinya apa? Gue bekas ini nih, luka nih, kemarin jatuh sweat. Kira-kira apa? Ikut merasakan jijik, mengeri, ikut atau rasa sakit. Ya. Pasti ada rasa empati seperti itu. Waduh, serem gitu ya. Artinya apa? Orang mengambil jarak dan orang mengambil reaksi negatif. Karena mungkin dia ikut merasakan. Aduh, mudah-mudahan jangan amit-amit, jangan terjadi pada saya gitu ya. Tetapi apa yang terjadi dalam Injil Yohanes? Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi tidak ada rasa jijik, sedih, serem, mengerikan ya, tapi bersukacita. Apa yang membuat para murid menjadi seperti itu? Roh. Roh yang mana? Roh sukacita. Roh sukacita senantiasa memampukan orang ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sukacita. Dan ini yang terjadi pada murid. Para murid ini yang menurut akal sehat kita ditunjukin bekas borok yang belum tertutup, harusnya ngeri, tidak ada perasaan ngeri, tidak ada perasaan jijik, tidak ada perasaan menakutkan, menyeramkan. Tetapi yang ada adalah perasaan sukacita. Pertanyaannya, ini nggak logis. Lalu apa yang membuat logis? Inilah peran roh. Roh sukacita.
Karena ada roh sukacita ya, mereka menjadi bersukacita. Ya, di sini dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan senantiasa membawa sukacita. Apapun kengeriannya, kesulitannya, kegetirannya, kepahitannya. Di roh sukacita juga membawa gereja Katolik ini tetap bertahan. Jadi kalau Anda merasa terancam sebagai orang Katolik di sebuah daerah, gak perlu takut. Ya, kita harus merasa mengalami sukacita seperti para murid ini. Ya, jadi takut, jadi khawatir masa depan menjadi orang Katolik kok menjadi susah. Atau kita lari saja dari negeri ini ke tempat yang lebih aman. Jauhkan pikiran itu. Kita tetap yakin bahwa roh sukacita senantiasa memampukan kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi tadi sudah ada roh damai, roh sukacita, dan yang terakhir kita lihat pada ayat 23. Yesus mengatakan, sudah berkata demikian Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tak pada dosa yang tetap ada. Yesus memberikan Roh Kudus, roh yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Sikap yang paling sulit dilakukan manusia di dalam sejarah hidup manusia adalah mengampuni. Khususnya mengampuni orang-orang yang pernah sangat kita cintai dan dia berkhianat kepada kita. Tetapi Yesus mengatakan, enggak usah takut. Aku kirim engkau Roh Kudus. Roh Kudus itu memampukan engkau untuk mengampuni. Roh pengampunan itu akan membuat engkau makin hidup. Roh pengampunan hanya mungkin kalau kita mintakan. Karena itu diberikan oleh Yesus dengan cuma-cuma. Tetapi juga tetap harus kita minta agar kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Luar biasa ini ya. Maka boleh saya simpulkan di dalam Injil Yohanes 20, 19-23 ada 3 peran roh yang disebut Yesus sebagai Roh Kudus. Itu roh damai sejahtera, roh sukacita, dan roh pengampunan. Seorang pengikut Kristus adalah pengikut yang mampu menghayati roh ini. Sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain itu Romo, bagaimana ya? Ya, harus terus berdoa memohon roh pengampunan. Kalau belum dikasih juga minta lagi. Berapa kali saya harus minta? Saya pikir jawabannya Petrus paling tepat itu ya. 70 kali 7 kali. Itu artinya tak terhingga. Dan kita harus tetap yakin karena Yesus mengatakan untuk hal yang baik ya. Ketuklah pintu, maka akan dibukakan pintu untukmu. Datanglah kepadaku engkau yang letih dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, berilah aku roh pengampunan, supaya aku mampu mengampuni suamiku yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa dan berkali-kali minta pengampunan. Namun untuk kesekian kali kesabaranku habis Tuhan. Ya iya sih, manusia ada batasnya, tapi cobalah minta lagi. Ya memang Roh Kudus itu ya tadi saya katakan harus diminta, didoakan supaya Tuhan memberi. Ya. Dan roh yang memampukan kita untuk mengampuni, kita membuat kita mampu untuk mengampuni orang lain seberat apapun. Ya. Misalnya saya kemarin waktu tahun ini kan tahun 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima ya. Yang menarik adalah kalau Anda punya kesempatan berziarah di sana ya. Patung Bunda Maria Fatima itu di mahkotanya itu ternyata ada 3 peluru yang disematkan di sana oleh Santo Yohanes Paulus kedua. Paus kita ya yang sebelum Benediktus ya. Dan ternyata itu ada sejarahnya. Kenapa
Paus Yohanes Paulus kedua mempersembahkan 3 peluru itu di mahkota Bunda Maria Fatima. Oh, kenapa ya, Mo? Karena ada kisah di belakang itu. Jadi bukan sekedar ada peluru, tapi kisah apa? What is the story beyond the crown? Ada kisah apa di belakang mahkota itu? Jadi ternyata dalam hidupnya Paus Yohanes Paulus II ini, kalau saya baca ya dalam bukunya, itu pernah ada pembunuhan asasin ya, percobaan pembunuhan. Dia ditembak 3 kali oleh seorang, tanda kutip ya, orang dari Turki ya. Di situ diberitakan bernama Mehmet Ali Akça ya, dan seorang ekstremis juga ya. Dan yang luar biasa adalah Paus waktu itu segera ambruk dan dibawa ke rumah sakit, dan dari tubuhnya bisa dikeluarkan yaitu butir-butir peluru yang akhirnya dipersembahkan kepada Maria Fatima. Yang luar biasa adalah cerita bahwa Paus Yohanes Paulus kedua ini tidak marah, tidak mengutuki, tidak memaki, bahkan dia mengampuni si penembak ini ya. Dan bukti pengampunannya itu dia masih datang mengunjungi lagi, mendoakan, dan bahkan juga memberikan berkat bagi Muhammad Mehmet Ali Akça ya, orang Turki yang menembak Paus Yohanes Paulus kedua itu. Dan luar biasa terjadi pertobatan pada dirinya. Nah, yang saya mau katakan adalah pertobatan ini, orang mau mengampuni. Coba bayangin, manusia mana sih udah ditembak kok masih mau mengampuni ya. Itu menurut saya itu suatu hal yang sangat sulit ya. Datangi lagi ya. Didatangi, didoakan, diberi berkat. Kita aja orang Katolik belum tentu dikasih berkat. Tapi ini ya, maka menurut saya ini suatu hal yang luar biasa, bahwa ada sebuah kesaksian Paus memberi pengampunan. Tapi pertanyaannya, sebagai manusia, apa yang membuat dia mampu melakukan itu? Saya pikir roh pertobatan. Roh pertobatan yang membawa dia sampai ke sana. Ya, saya pikir untuk bisa mengampuni seperti itu, kita tidak perlu menjadi paus. Ya. Tetapi paling tidak kita bisa berdoa meminta roh pengampunan itu, supaya juga memampukan kita untuk bisa memaafkan, mengampuni orang-orang yang pernah berkhianat, berdosa, atau mungkin melakukan kesalahan yang besar kepada kita. Ya. Wah, luar biasa sekali Bapak Paus kita ya, Yohanes Paulus sudah kedua. Menjadi santo tentu saja ya. Sudah menjadi santo. Berarti ada 3 tadi roh yang datang kepada manusia, yaitu roh damai, kemudian roh sukacita, dan yang paling penting yaitu roh pengampunan. Ya. Iya. Wah, sungguh luar biasa Romo. Baiklah para pendengar terkasih dan pemirsa Hidup TV, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Romo Danto dapat menjadi bekal bagi perjalanan hidup Anda hari ini dan selanjutnya. Maka Romo Diosesan Hieronimus Ridanto Nata Antaka dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Danto. Saudara sekalian, di hari istimewa Pantekosta ini, marilah kita satukan hati dan budi kita, seraya memohon roh penghibur yang dijanjikan Allah senantiasa membukakan mata hati, pikiran, dan budi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gerejamu karena khususnya Roh Kudus dengan karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya-karya yang telah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu. Dan semoga roh penghibur, Roh Kudus yang dijanjikan Putra-Mu, senantiasa membekali kami menuju kepenuhan penebusan. Membekali kami untuk senantiasa membawa kebaikan kepada setiap orang sesama yang kami jumpai. Membawa kasih, pengampunan,
sukacita, damai sejahtera kepada setiap orang yang kami cintai dan temui. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, semoga berkat-Mu senantiasa melimpah kepada kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.